Halo. Tadi aku bingung gak ada yang masuk. Tadi aku bingung banget tadi kayak gak ada yang masuk sumpah. So kayak ini aku bener gak sih? Gimana sih cara live? Aku gak ngerti. Tadi aku diem lama karena aku pikir aku belum mulai. Aku gak ngerti sumpah. So, aku tadi kayak mempertanyakan member sekarang live tuh di mana sih? Di showroom. Oh deh, enggak. Guys, I'm searching for something. Oh my god, gak jadi ada di teater. Udah. Halo. Aman gak? Aman gak live-nya? Aku nggak tahu banget. Aman ya? Oke. Kalau aman. Tuh kan kok nge-lag guys. Nge-lag gak? Sumpah tadi kayak freeze gitu, aku nggak bisa baca komen kalian dan segala macamnya, aku nggak tahu kenapa. Tapi oke. Maaf ya kalau seberantakan itu. Tapi ini. Halo, jadi aku habis teater, terus aku langsung pulang. Biasanya tuh kalau misalnya teater selesai jam segini, kita member tuh kayak suka pergi kayak antara makan di mall atau di mana. Cuman aku capek banget, jadi aku langsung pulang karena besok aku teater lagi juga. Jadi kayak aku pulang. Wait, aku mau lihat komen kalian di mana. Oke, hai. Oke, ini udah aman kan ya? Oke, udah aman ya. Jadi aku banyak cerita banget sama kalian. Jadi kan kemarin kita 10 hari libur lebaran. Minal aidin wal faizin dulu dong. Mohon maaf lahir dan batin semuanya, minal aidin wal faizin ya. Terus aduh, nggak bisa ke distract sumpah. Kalau ke distract aku lupa. Oh ya, minal aidin wal faizin. Jadi 10 hari kemarin liburan itu aku sama Meng kita liburan ke Korea berdua doang. Pertama kali aku liburan ke luar negeri without JKT dan sama temen berdua doang. Sebenarnya tuh tadinya tuh nggak berdua doang karena kayak agak mengerikan ya Bun kalau kita berdua, dan kayak kita masih agak kecil gitu lah, kita masih umur 20-an 21 tahun kayak emang bisa ya. Tapi jadi tadi tuh kita mau ngajak saudara aku atau enggak saudara Marsha, tapi saudara kita berdua nggak bisa. Jadi kita kayak aduh kita udah merencanakan udah dari bulan Januari, jadi emang udah lama banget kita ngerencanainnya. Terus akhirnya kita ya udahlah YOLO aja berdua. Kita bahkan sempat nyari temen, ada nggak sih teman kita yang di Korea atau kayak siapa gitu yang bisa bantuin kita di sana, ada yang bisa nemenin kita nggak sih di sana, karena kita kayak lost banget. Kita baru pertama kali ke Korea dan kayak nggak ada yang nemenin kita. Wow, itu kan mengerikan banget ya. Cuman kita akhirnya YOLO aja. Hihi. Kita kita YOLO. Dan sumpah untung aku sama Marsha tuh kita bingung banget kenapa kita 10 hari ini tuh kita masih bisa hidup, kita masih bisa bertahan, dan kita masih bisa ada di sini. Tapi puji Tuhan banget sih. Cerita ya intinya tuh kita datang, kita udah kita pesen penginapan segala semuanya, visa, terus
eh, kita abis teater yang last show itu yang all member itu tuh kita langsung cus, karena kita kalau enggak kita ketinggalan pesawat, karena tiketnya tuh cuma ada jam berapa ya, pokoknya flightnya tuh jam setengah 2 malam aja. Terus kita tuh setiap flight pulang pergi tuh transit dulu, transit 7 jam. Wow. Transit 7 jam. Terus kita nyampe, kita nyari tempat penginapan kita di mana ya. Kita baru nyampe tuh kita naik taksi. Karena kalau naik bus itu kita nyampenya kan malam ya. Terus kayak kalau naik bus kita kayak masih belum ngerti. Terus waduh, jadi kita yang gampang aja kita naik online, kita naik ke mobil. Terus mobil yang kayak ada di bandara gitu loh. Terus habis itu udah kita shopping doang. Jadi kalau misalnya kalian pikir kita ke sightseeing atau kemana, kita shopping doang. Karena emang aku sama Marsha tuh mungkin kita tujuan dan ketertarikannya sama kali ya. Jadi emang kita FYI kita biasanya tuh kalau orang-orang ngomong di TikTok atau di mana, kayak harus coba traveling berdua sama teman kamu, pasti antara nggak berantem atau apa nggak tahu. Cuma aku sama Marsha tuh kita nggak berantem di sana karena kita sesantai itu. Jadi misalnya nih ada sesuatu yang problem, kayak bukan problem sih, lebih kayak ke kita bingung mau kemana. Terus misalnya kita di stasiun, ada di mana ya, itu kayak we'll figure it out, it's okay. Terus kayak untungnya puji Tuhan banget semuanya berjalan dengan lancar, walaupun kita ada bingung-bingungnya, tapi we'll figure it out, sumpah we'll figure it out. Terus habis itu kita pertama kali naik kereta sendiri, karena biasanya kan kalau sama JKT di Jepang tuh dipimpin kan. Nah tapi emang katanya tuh kalau kereta di Korea tuh lebih gampang sih daripada di Jepang, jadi gitu deh. Terus habis itu kita kayak bagi tugas gitu, enggak sih, kita naturally aja sih. Jadi misalnya aku di kereta, aku yang misalnya kita hari ini mau kesini, terus misalnya aku yang cari kita pakai neighbor map, soalnya katanya kalau Google Map tuh kayak kurang gitu. Terus habis itu aku yang kayak oke, Meng, kita di stasiun sini kesini ya. Terus awalnya tuh kita masih belum tahu, jadi kita tuh udah tahu di mana stasiunnya, cuman kita tuh nggak tahu arah, kayak misalnya ke sana atau ke sananya gitu. Terus kita kayak waduh. Terus akhirnya we'll eventually figure it out. Terus habis itu kita tuh kerja sama banget, karena banyak saat dimana aku nggak tahu kapan turunnya. Terus Meng kayak kita harusnya turun di sini nggak sih, terus aku oh iya, abis itu kita turun. Terus apalagi ya, udah sih, kita 10 hari itu banyak banget yang terjadi semua. Aku by the way, aku sama Marsha tuh berusaha keras banget buat selalu mendokumentasikan apapun yang kita lakukan. Jadi uh, kita rencananya sih kayak pengen bikin vlog gitu, nggak tahu bakal di post di mana dan nggak tahu bakal di post apa, kapan, di mana, gimana. 5W 1H, bener gak sih, kayak kapan di postnya atau gimana postnya, bahkan diedit belum, kita baru kayak cuma ngambil doang. Udah banyak banget ceritanya, kayak kita lagi duduk di park, kayak di suatu taman gitu. Terus kita makan Dubai Chewy Cookie, kita beli semua Dubai Chewy Cookie. Setiap kali kita lihat kok ada Dubai Chewy Cookie, kita beli, kita beneran beli. Terus uh, terus apa ya, apa lagi ya, terus ada kayak saat kita lagi duduk di park malam banget, kita duduk di taman gitu. Di Korea tuh banyak banget taman-taman, dan kita duduk di sana sampai jam 2 pagi misalnya. Terus ada video aku jatuh. Kita hari itu lucu banget semua. Kita kayak ketawain orang kan jam 2 jam 3 kan orang tidur ya, kita ketawa-ketawa sumpah. Kayaknya kita kebanyakan Dubai Chewy Cookie sih kata aku, kayak kita kebanyakan gula. Terus uh, ada apalagi ya, banyak banget ya.
curiga HP-nya mati nggak mati kak, tapi tadi tuh komen kalian tuh kok apa namanya keberhentian ke stop. Jadi aku refresh showroomnya biar aku bisa lihat komen kalian. Tadi nge-like sumpah, tadi kayak berhenti. Terus aku kan ngerasa kayak aku ngomong sendiri ya jadinya kalau komennya nggak jalan. Jadi komennya tuh berhenti, terus aku ngerasa kayak aku sendiri, aku nggak ada yang nonton. Jadi aku refresh. Aku kayak lonely gitu kalau nggak ada komen kalian sumpah. Ketemu Kak Cika, iya tadi aku ketemu Kak Cika, jadi tadi Kak Cika nonton karena hari ini ada STS-nya Ola. Jadi dia nonton, terus aku kaget, kakak ngapain di sini? Oh iya nonton Ola ya, terus dia kayak iyalah, so kayak oke. Terus habis itu kita makan bareng deh. Tuh. Iya Kimi lagi STS, aku agak sedih sih, aku sedih nggak perform, tapi ini lightingnya lebih bagus yang mana guys? Lebih bagus yang ini apa yang ini? Ayo vote. Lebih bagus yang kanan apa yang kiri? Nah iya jadi si Kimi kan tadi STS, tapi aku udah keburu pulang sumpah. Aku kayak sedih banget, harusnya aku nggak pulang ya. My god, adik bungsu center di sini maksudnya di kayak pertengahan gitu ya. Nih kalau ini tuh, tapi sebenarnya kalau di sini juga nggak bisa sih. Kuliah tuh terlalu terang guys. Nah terlalu terang. Kalian nggak keterangan nggak ya? Kayak gini nih. Tapi masa aku harus pegangin? Aku suka banget kalau kayak gini sumpah. Kalian kalau video call sama aku, kalau samar-samar, bukan samar-samar, kalau gelap-gelap, aku sukanya lightingnya gelap-gelap kayak gini sumpah. Aku kalau video call gimana ya? Weh. Jangan gitu dong, aku lagi pakai celana rumah weh. Kalau kayak gini kan kayak terang banget ya. Kayak kalian terang banget. Serem banget sumpah. Maaf. Apa kayak gini? Enggak, jelek. Itu udah paling bagus sumpah. Pakai yang ini aja deh. Oh my god, aku ada cerita kenapa aku di Herban hari ini. Aku ada cerita kenapa aku dicepol hari ini, sumpah. Ayo udahlah, aku pegang aja HP-nya. Pasti kalian juga suka kan kalau deket-deket sama aku. Aku ada cerita kenapa aku dicepol hari ini. Nih kalian lihat. Jadi ini ceritanya panjang sih, tapi aku gini kayak udah kayak video call bukan? Udah kayak video call belum? Jadi ceritanya adalah aku sama Marsha tuh baru nyampe di bandara itu jam pokoknya aku nyampe rumah tuh jam 3 pagi ini. Dan aku telat bangun. Jadi aku tuh rencananya aku mau makeup di rumah aja. Jadi pas datang ke teater tuh cuma tinggal GR. Habis GR ya udah langsung siap-siap lagi. Cuman sumpah bantal aku jatuh. Bentar aku ngapain dulu guys. Aduh, aku tadi ngomong apa guys? Ribet banget dah Kristi, live doang. Aku tadi ngomong apa ya? Aku lupa. Oh ya, GR benar. Itu aku datang langsung GR. Jadi GR-nya tuh harusnya jam, nggak tahu aku lupa jam berapa. Cuman aku tuh baru bangun setengah jam sebelum GR. Padahal aku TW ke teater tuh harusnya ya agak 40 menitan gitu loh. So aku panik banget. Terus badan aku tuh capek banget karena nanti aku di bandara tuh aku tadi ngomong kan di teater, aku sama Marsha tuh hampir nggak pulang. Aku sama Marsha hampir stuck di bandara Korea. Oh my god guys, sumpah kita hampir nggak dibolehin pulang. Kayaknya kita hampir nggak pulang. Ibu sumpah pokoknya capek banget. So aku telat bangun. Jadi aku tuh bener-bener aku langsung bersih-bersih cepet-cepet gitu. Bahkan aku cuma pakai kaos doang karena aku nggak ada waktu buat pilih baju. Terus habis itu aku langsung ke teater kan, terus aku langsung GR. Aku akhirnya bawa kayak beberapa skincare aku. Jadi aku skincare di mobil, terus aku nyicil makeup di mobil juga karena udah telat banget sebenarnya.
Karena sebenarnya kayak harusnya tuh aku jam sebelum JR tuh udah harus ditatar kan, karena buat kayak jam makeup gitu. Cuman aku rencananya mau makeup di rumah, cuman akhirnya nggak bangun woi. Terus habis itu sekalian aku tuh tadi mau packing mau masukin oleh-oleh buat member, itu pun nggak nyampe. Nih sumpah guys, maaf ya, cuman ini lihat, ini koper aku masih hihi wow, masih belum aku beresin wey. Terus tadi aku bilang aku mau langsung pulang biar aku beresin kopernya, tapi aku nggak mood. Jadi aku tadi cuma nonton TikTok doang, terus aku kayak ya udah aku live deh, karena kayak aku lagi bersemangat gitu, jadi aku live karena aku kangen juga makanan. Terus tadi aku ceritanya sampai mana guys, aku lupa. Oh ya, jadi abis itu ya udah aku telat bangun, aku nyuci makeup udah. Jadi aku pikir ya udahlah rambutnya yang gampang aja, cepet. Besok aku tata lagi percian, aku bingung rambutnya mau diapain. Oke, terus apa? Ya kita mah jadi tempat cerita. Iya aku suka banget cerita sama kalian sumpah. Kalian kan juga suka cerita. Iya sumpah semenjak aku nge-tweet kalian cerita, jadi DM aku banyak banget yang nge-DM aku buat cerita, aku seneng banget sumpah. Terima kasih ya. Terima kasih udah cerita sama aku. Walaupun aku gak bisa balas, tapi aku seneng kok baca-baca cerita dari kalian. Kayak banyak banget yang ada yang senang, ada cerita sedih, ada cerita mengesalkan juga. Aku seneng sih dengerinnya. Maksudnya kayak aku sedang bacanya, karena kayak aku jadi, walaupun aku nggak kenal kalian, tapi kayak aku tahu cerita-cerita kalian, aku tahu apa yang terjadi sama hidup kalian. Jadi ya walaupun kita tidak kenal ya, tapi aku bisa mengetahui kaliannya dari cerita-cerita kalian lah. Terima kasih ya udah cerita sama aku di DM. Semoga bisa menemani kalian juga walaupun aku gak bisa balas. Aku balas kok. Aku balas di dalam hati. Kayak misalnya kan ada cerita terus teman kalian nyebelin, aku kesel sama teman kalian, aku kesel di dalam hati. Tapi aku selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Semangat ya. Love banget. Makanya aku juga cerita sama kalian. Ke Sungai Han, sumpah. Aku boleh aku sekarang baca komen. Aku ke Han River sama Meng. Ya jalan sama siapa lagi, kocak, cuma berundang. Ke Han River, habis itu kita tuh ini, tau gak sih yang camping in Han River yang makan mie. Terus kita makan di sana. By the way, FYI di sana tuh lagi dingin banget. Di Korea tuh awal-awal kita datang itu tuh masih dingin banget. Cuman seiring berjalannya waktu, karena kita 10 hari di sana, itu tuh udah mulai nggak dingin kayak terakhir-terakhirnya gitu. Cuman pas awal-awal itu dingin banget parah. Sampai tangan aku ada saat dimana tangan aku lagi biru, ungu gitu. Terus ada di Han River juga kocak banget ceritanya. Jadi kita tuh sebelum dari Han River kita udah jalan-jalan kayak ke mana ya? Oh, ke ini. Kalian lihat gak sih yang TikTok aku sama Meng yang pakai baju sekolah Korea? Nah, itu kita ke, boleh disebutin gak sih? Pokoknya kita jalan-jalan lah. Kayak ada ke satu, aku nggak tahu itu theme park atau enggak, cuman di situlah itu kita kayak sewa baju Korea gitu buat foto-foto juga. Terus kita malamnya kayak kita ke Han River yuk. Kita tuh emang kayak gitu guys. Jadi H-1 atau bahkan hari H kita tuh suka kayak kita kesini yuk gitu. Jadi emang suka dadakan banget anaknya. Jadi habis dari situ kita ke Han River, terus dingin banget, terus kita tuh mau kayak beli yang buat piknik gitu di sana di Han River. Viewnya Han River, terus kita kayak cerita-cerita gitu, cuman tutup. Terus kita jalan kayak beberapa meter, terus ketemu supermarket lagi, oh ternyata buka. Jadi kita tetap makan di dekat Han River, tapi viewnya kayak agak jauh dari Han Rivernya gitu loh. Cuman kita melewati, kita seru banget di sana. Tapi kita kedinginan banget sumpah di sana. Tangan aku sampai ungu, yang pada di sana tangan aku ungu sambil makan mie itu kayak lucu banget. Aku sama Meng kita banyak banget bertukar pikiran. Aku tau gak sih, bahkan tadi malam aku sama
Meng tadi ngechat aku, Kak Kiti aneh banget aku bangun bukan sama kamu lagi. Terus aku kayak iya lagi Meng, kok aku ngerasa kayak kita attachment issue sumpah. Dan aku 10 hari sama Meng doang kan. Sumpah kita attachment issue. Aku tadi sampai ngomong kayak, Meng iya lagi di teater kok, kayak aku nyari-nyari kamu kok nggak ada kamu di teater tuh aneh banget. Terus dia juga ngechat aku, iya sumpah aneh banget, aku tidur sebelahnya bukan kamu Kak Kiti, aneh banget. Tapi itu kocak banget sih gitu, seru banget. Terus kita ada iya banyak banget yang kita lakukan. Apalagi komen dong biar aku kayak memancing aku buat cerita. Oh iya, aku kan ini ada lucu banget. Jadi aku kan suka banget sama boy group namanya Playf di Korea kan. Terus mereka tuh ada kayak cafe permanennya gitu di Korea. Terus itu susah banget buat dapet reserve-nya, FYI. Pokoknya waktu itu pas hari buat reserve-nya aku tuh kelewat karena aku ada kegiatan JKT waktu itu. Jadi udah full bulan Maret tuh full aku nggak bisa datang karena reservasi kan, dan udah full banget. Terus aku kayak aduh gimana ya maybe next time lah, kan kita ke Korea gak cuma sekali. I hope. Terus habis itu aku udah kayak sedih banget. Cuman pas aku udah di Korea ternyata aku cari-cari dong di internet, kayak aku cek aplikasinya ada yang cancel gak ya, kayak aku masih berharap ada yang cancel. Aku berdoa sumpah tiap hari semoga aku bisa datang. Terus kayak ternyata pas aku lihat ada yang cancel tanggal 22. Terus aku kayak oh my god, aku seneng banget. Tangan aku dengan gemeteran aku langsung reserve. Terus aku kayak Meng, aku lagi reserve itu di restoran Korea pas kita lagi makan malam. Terus aku kayak Meng, sumpah Meng aku dapet Meng tanggal 22 Meng. Terus habis itu aku sama Meng sana. Terus Meng kan sukanya sama Rice kan. Sumpah ini kocak banget juga. Jadi setiap kali aku ketemu aku sama Meng jalan-jalan, kalau misalnya aku ketemu Rice, Meng Rice Meng. Terus selalu kalau misalnya ada play si Meng yang kayak Kak Kitty play. Jadi kita kayak saling bertukar gitu, lucu banget. Oke, Meng ada Anton, Meng Anton Meng gitu. Terus anyways, jadi akhirnya si Meng nemenin aku ke cafe play itu kan. Terus kocak banget kayak si Meng ngomong kayak ini aku kayak impostor Kak Kitty. dia kan sukanya marah, cuman dia ini juga udah kayak apa, aku agak racunin dikit tentang play. Terus dia juga racunin aku tentang rice dikit. Kalau di rice aku suka one bin. Terus kayak dia sumpah Meng tuh lucu banget karena Meng kayak mama aku guys di tempat itu. Aku kan orangnya malu ya, kayak aku tuh kalau mau foto tuh aku malu sebenarnya, kayak kalau di tempat publik tuh aku malu banget buat foto. Ada saat dimana ada videonya, nanti aku post. Ada saat dimana aku mau foto, terus aku kayak udah Meng gitu. Terus Meng kayak enggak udah balik lagi, foto lagi, foto yang banyak. Dia kayak gitu. So kayak Meng, oke mama aku sumpah. Aku kayak Meng tapi aku malu. Dia kayak ngapain sih malu-malu, foto lagi dia kayak gitu. Terus setiap kali aku muterin kafenya dia kayak take videos of me, terus kayak foto. Lucu banget, dia kayak mama aku sumpah. Terus dia beliin aku ini juga, dia beliin aku ini si Meng. Padahal kayak Meng kamu nggak usah beliin aku woy. Terus akhirnya aku beliin dia, ada kayak bonekanya Play. Dia suka pom-pompurin kan, jadi waktu itu kan Play collab sama Sanrio gitu, jadi aku beliin dia yang pom-pompurin alias yang Noah. Nah kalau misalnya di Play si Meng sukanya Yejun katanya. Terus lucu banget. Terus kayak aku juga tetap foto-fotoin Meng kayak di beberapa sudut yang estetik ya. Foto aku FYI aku tuh lebih suka motoin orang daripada aku yang difotoin. Jadi kayak aku banyak fotoin Meng, thanks to me guys. Meng tuh cakep banget kalau di foto, jadi aku banyak fotoin dia juga. Kayak emang because I like it gitu. Terus ya aku seneng banget di cafe itu guys. Kayak bayangin aku tuh setiap hari berdoa semoga ada yang cancel biar aku bisa kesana. Terus puji Tuhannya ada satu orang yang cancel, terus aku bisa kesana. Sumpah seneng banget. Kayak
share foto-fotonya guys. Aku belum pilih-pilih foto karena nggak tahu gimana yang nggak banget share fotonya. Iya nih, jadi fotografer priwet aku aja mau gak itu ada banyak mau kak itu ngelunjak namanya beneran ya. Kamu beneran ya, tapi aku dibayar kan. Tapi kalau misalnya jelek jangan sayang aku ya. Ada kejadian lucu nggak? Banyak tahu kejadian lucu. Banyak lagi. Pokoknya aku sama Meng banyak sandungnya di sana. Hampir sandung. Itu satu. Terus sebenarnya kita di sana tuh segala hal kita ketawain sih. Jadi kayak segala hal tuh ada aja yang lucu. Kayak nggak tahu bercandaan aku tuh sama Marsha tuh lucu banget. Kayak misalnya gak tahu. Ini kayak aduh, aku nggak tahu kalian ngerti sama jokesnya aku sama Marsha atau enggak. Cuman kayak pas di Aserum Cafe itu, pas di kafenya Play, ada yang kayak bawa tas Yejun gede banget. Terus kayak isi merchnya tuh punya warna biru semua, dia kan warna biru. Terus si Marsha kayak wah King of Yejun datang. Terus menurut aku itu lucu banget. Kita kayak bercanda itu kayak wah gila Meng, gue lah si King of Bambi itu. Gini kayak nggak tau menurut kalian mungkin itu nggak lucu, tapi menurut kita berdua tuh lucu banget. Kayak kayak sense of humornya aku sama Meng tuh sama sumpah. Siapa lagi ya? The King, the Goat. Lucu banget. Lagi ya guys, aku nggak bisa guys, kalian tanya Marsha deh sisanya. Si Marsha lagi kegiatan kayaknya sekarang. Problem solving sama Meng gimana guys? Yang tadi aku kasih tahu ya, kita tuh we'll figure it out. Kita tuh kayak ya udah aja. Misalnya nih kita mau ke kota ini, kita mau ke street ini, cuman keretanya tuh ternyata ditutup. Ada saat dimana udah malam nih, jam 10, jam 11 aku sama Meng tuh mau pulang. Cuman stasiun yang kita datengin, stasiun yang buat kita pulang itu tutup. Terus kita kayak wow, we'll figure it out. Terus habis itu kita keluar stasiun, terus kita kayak waduh gimana ya Meng. Terus kita jalan gimana kalau kita kesini, ketawa-ketawa. Gimana kalau misalnya kita ke hotel ini, ketawa-ketawa. Kita bercanda dulu, terus habis itu baru oke, lock in. Akhirnya kita naik bus, ada bus di sana ternyata yang masih beroperasi. Akhirnya kita bisa pulang dengan selamat, yay. Terus ada lagi yang pas mau ke cafe itu, ke cafe Play itu jadi kita mau naik bus, tapi sebelum naik bus kita ada beli kopi. Jadi kita beli minuman dulu, terus kita kayak kita beli minuman biar nanti di bus kita bisa duduk, bisa sambil minum. Pas kita lihat nggak boleh bawa minuman ke dalam, dan itu kopinya kita belum minum sama sekali. Dan FYI pas kita pesan kopinya kita mintanya dingin tapi dikasihnya hot, jadi kita kayak ya udahlah gitu. Terus pas kita duduk nih di mau nunggu bus, terus kita kayak baru kayak Meng, kalau di bus boleh bawa minuman gak ya? Terus kita kayak hah? Terus bus kita udah datang nih, terus kita kayak masih bingung, Meng ini boleh bawa minum gak sih Meng, ini boleh bawa minum. Terus kita kayak masih kayak ini boleh bawa minum gak. Terus bus kita yang harusnya kita naikin udah pergi, sedangkan kita masih kayak kita gini. Kita kayak gimana nih, ini masih penuh dan ini panas. Kalau dingin kan kita bisa minum ya, bisa. Ini anget, mulut kita terbakar dong. Terus habis itu aku langsung kayak Meng, ini masih ada bus lagi yang bisa kita naikin berapa menit lagi gitu. Gimana kalau misalnya kita masukin, kan kita pakai jaket, gimana kalau misalnya kita umpetin. Terus kayak iya, I will figure it out. Terus pas busnya datang kita umpetin. Terus udah deh, terus habis itu udah berjalan dengan lancar. Udah kayak gitu aja problem solving aku sama Meng tuh kayak pokoknya tuh tahap pertama kita ngomong we'll figure it out, tahap kedua kita bercanda, kita ketawa-ketawa, tahap ketiga kita baru cari solusi. Tapi ya dari semua ini yang paling penting adalah santai guys, santai.
Terus kita ketawain dulu aja guys. Jadi sama aku di Korea tuh dan bersama Meng kita tuh nggak pernah bete-betean. Jadi kita kayak hahaha. Bang, misalnya kita diem di mana itu kita artinya kita lagi capek. Jadi kayak misalnya udah duduk di kita udah belanja nih atau apa, kita duduk di restoran, terus kita capek, kita diem-dieman. Terus nanti bercanda lagi. FYI aku sama Meng itu nggak masukin makan ke itinerary kita sampai kita udah mau mati. Kita kayak, Meng itu mau makan gak sih? Makan yuk, ayo gitu. Jadi kita kadang tuh kalau keluar dari penginapan, mungkin karena kita belanjanya sampai ke jam 10, jam 11 gitu, kita pulang kita bisa kita tuh kadang ada yang bangun jam 8 pagi, kadang bangun jam 10 pagi, jam 11 pagi, cuman kita siap-siapnya lama. Jadi kita keluar dari penginapan tuh bisa jam 2, bisa jam 3, atau enggak bisa jam 4. Jadi iya, jadi kita tuh nggak sarapan, nggak makan siang. Jadi kita kayak keluar dari penginapan kita kayak, kita belum makan ya? Atau enggak kita paginya tuh baru bangun tuh kita cuma makan snack-snack yang kita beli doang. Terus kita belum makan, terus kita jalan-jalan, Meng makan yuk, ayo. Kalau nggak makan pun juga kita kayaknya bisa-bisa aja deh, kita cuma makan protein bar doang. Buset ya, jadi kita tuh nggak yang, jadi kita gamble sebenarnya ini makanannya enak atau enggak ya, karena kita biasanya udah ke restoran ini aja lah, kita lihat makanannya nih, menunya, oh oke, boleh masuk. Misalnya ada yang kayak kita menunya nggak suka, ya udah skip restorannya, kita cari yang lain gitu loh. Hehe. Nyasar nggak? Puji Tuhan banget kita nggak pernah nyasar sih. Oh pernah waktu itu kita mau pulang tapi kelewat satu stasiun karena kita berdua nggak ada yang inget. Terus as always we'll figure it out. Akhirnya kita kan itu kan pada saat itu kita masih belum makan. Jadi kita makan di stasiun yang kita turunin. Untung kelewat stasiunnya tuh pas di deket penginapan kita, jadi gampang. Jadi kayak kita udah tahu locationnya di mana lah ya. Jadi kita kayak pas kita turun, lah ini stasiunnya kita kelewat ya. Udahlah, we'll figure it out. Akhirnya kita makan di sana, terus kita pulang, udah. Santai itu guys. Kamu jagain Meng kan? Iya dong, kita saling jaga sih. Ada cerita sedih nggak? Jujur nggak ada sih. Oh ada. Jadi kita tuh punya T-money. Kalau di sana tuh buat kayak kartu flashnya gitu tuh T-money, buat naik kereta, buat naik Transum gitu. Punya day one itu ternyata tuh kita baru tahu kalau beli T-money itu cuman bisa di convenience store-nya mereka. Jadi kita datang ke convenience store, ternyata T-money itu cuma ada satu. Jadi buat aku dulu, dia warna ungu gitu. Kalau aku, kayaknya aku masih ada di sini deh. Dia kayak nih, this is mine, dan ini yang cuma ada satu-satunya di convenience store itu. Terus kayak, waduh, kita masih belum dapat nih buat Meng. Terus Meng udah kayak, Kak Kristi, kamu bisa ninggalin aku sumpah. Kayak kalau jahat kamu bisa ninggalin aku di sini. Terus kayak bye Meng. Gitu. So kayak weh, nggak gitu juga weh. Terus habis itu kita ke convenience store lain kan. Nah, Meng kan lagi suka banget sama pom purin, dan dia tuh dapet T-money yang bentuknya pom purin. Dia seneng banget dong. Kalian tahu gak, di hari ke-7, kan kita 10 hari, di hari ke-7 pom purin dia hilang, si kartu T-money-nya itu hilang. Terus dia sedih banget. Kayaknya satu-satunya cerita sedih kita deh. Terus dia sedih banget. Dia sedih banget kartunya hilang, kayaknya jatuh atau di mana gitu, aku nggak ngerti sih. Dia kayak kaget, aku sedih banget karena T-money yang dia beli yang baru warna hitam. Bayangin nggak, dari pom purin, oh kawaii, tiba-tiba ke hitam. Aku sih sedih ya. Kasian banget sumpah. Meng tuh kayak haha, lagi nggak bisa sih Meng, hilang gitu. Dia kayak iya nggak tahu, aku lupa, kayaknya aku taruh di kantong terus jatuh deh. Terus kayak haha, terus kayak pokoknya tuh pas dia dapat pom purin, oke, Meng kok kamu bagus pom purin, kok aku ungu doang. Terus dia kayak haha, jatuh pom purinnya, haha, hilang.
Terus dia akhirnya dapetnya warna hitam. Hitam jelek banget. Sorry Meng. Tapi itu salah satunya cerita sedih deh kayaknya yang di sana. Sisanya aman. Sisanya udah gak ada lagi sih. Kok bisa berdua doang? Iya, soalnya yang lain tuh udah ada yang punya acara sendiri, member, kayak udah pada punya rencana buat liburan lebaran gitu loh. Jadi kayak kita udah ngajak ini beberapa member kayak ayo dong ikut kita ke Korea, cuma mereka udah punya rencana gitu guys. Semoga member JKT bisa ke Korea ramean, karena menurut aku barang-barangnya lucu banget, pasti member JKT suka. Kayak pasti mereka akan seneng buat belanja di sana. Kak izin keluar mau main Roblox, boleh. Main FF juga boleh. Gimana kita ke Cat Cafe, lucu banget. Wah, kayaknya tuh kita paling banyak menghabiskan waktu di Cat Cafe deh, sumpah. Kita kalian tau gak sih yang kayak kucing jelek tapi lucu? Yang kayak saking jeleknya tuh itu lucu. Aku bukan maksud mengejek kucing, tapi kayak yang kayak kucing yang kayak bentuknya jelek tapi sampai kita kegemesan sendiri. Banyak banget di sana, kita kayak banyak banget. Itu kucingnya jelek banget tapi lucu banget, sumpah kita gemes banget sama kucing itu. It's our favorite cat. Ada satu, dia lucu banget. Dan kayak kalau misalnya lihat story aku yang Meng suapin, itu kucing yang paling bikin kita ketawa karena lucu banget. Terus kita kayak, itu kucing yang paling terbekas di hati kita, di pikiran kita, karena dia lucu. Dia lucu banget. Ada tower. Weh, siapa weh? Maaf ya, aku udah lama banget gak live. Kareno, oh my god, makasih ya Kareno. Nggak, sumpah gak sih? Jangan nge-lag dong. Bentar. Oke. Makasih ya Kareno towernya. Tapi nggak apa-apa. Kareno jangan, please. Kita jangan give aku ya. Coba Kareno, you need to eat a lot, you need to eat much. Jangan nge-give aku please. I'm back. Nge-lag, maaf ya. Ya guys, Kareno makasih ya, tapi you don't have to do this. Waduh, kayak ini banget. Makasih ya kak, nggak apa-apa. Makasih banyak loh, sumpah. By the way, aku beli kacamata juga di sana. Aku beli 2 kacamata. Lucu gak? Kalian bisa lihat diri kalian sendiri, sumpah. Lihat deh, kalian lihat gak? Kalian lihat diri kalian sendiri gak? Kalian lihat gak? Tuh kalian berkaca pada kaca apa namanya? Di aplikasi bernama Showroom. Tuh lihat ye, kalian lihat ye. Wede. First time nih tuh, first time nge-live di Showroom gitu ya. Guys, tapi sebenarnya dari semua cerita yang aku ceritain ke kalian, aku belum ceritain yang gongnya. I'm not kidding, ada yang lebih gong lagi. I can't focus. Oh by the way, aku tuh sama Meng sebenarnya merencanakan buat bikin TikTok banyak banget. Tapi akhirnya kita cuma bikin beberapa, ya maaf ya. We don't have time. You.
Aku beneran nggak bisa fokus. Aku harus cerita, aku nggak tahu, aku lupa mau cerita apa. Oh pak, oh iya benar. Hmm, oke. Hmm, oh ini. Jadi tadi tuh di MC teater aku ada ngomong kalau aku dan Marsha itu hampir nggak bisa pulang dari Korea. Dan ini panjang banget ceritanya. Sebenarnya aku sama Marsha ada, jadi tuh kita kemarin buat pulang itu transit di Manila 9 jam. Jadi kita karena gabut banget, kita ada bikin video, kita ceritain tentang kita di bandara, dan tahu gak itu videonya 20 menit sendiri. Jadi kita tuh emang kayak kita duduk aja sih sebenarnya karena kita nggak tahu mau ngapain kan. Jadi kita duduk doang, terus kita ceritain guys, cerita dulu. Emang kayak ya udah kayak emang mau ada videonya aja, sumpah ada di HP aku yang di sini. Ada, sumpah kalau ditotalin 20 menit woi. 20 menit sendiri cerita. Kita ceritain tentang kita di bandara. Jadi kalian harus bersiap dulu. Gak usah sih. Ya udah aku ceritain aja. Jadi ceritanya adalah kemarin kan kita mau pulang. Concern pertama adalah kita tuh penginapan kita tuh lantai 3 dan nggak ada lift, jadi kita tuh harus turunin koper kita yang sangat berat itu dari lantai 3 pakai tangga, dan tangganya tuh lumayan serem. Jadi sebenarnya aku sama Marsha itu percentage kita survive tuh kayaknya 30%. Enggak sih, itu nggak salah itu sih. Cuman Marsha tuh bawa 2 bagasi, 1 kabin. Aku tuh bawa 2 bagasi sama 1 tentengan. Sebenarnya itu bisa dijadiin kabin sih, cuman aku nggak bawa kabin waktu itu. Jadi aku cuma beli tas kayak tas gede gitu biar aku tenteng. Jadi udah, itu concernnya 1. Concernnya 2 adalah kita susah banget nyari taksi. Aku boleh ngomong taksi gak sih? Aku tanya dulu, aku boleh ngomong taksi? Nggak. Boleh kan? Oke. Oke. Jadi aku tuh pertama kita tuh susah banget nyari taksi ke bandara. Jadi FYI aku sama Meng itu flight jam 7.30. Kita udah mau siap-siap ke bandara tuh kayak jam setengah 4-an gitu, karena kayak kita takut ada masalah yang terjadi gitu kan. Iya, lagi ada masalah tapi hey. Terus habis itu ada yang bantuin kita, ada host penginapan kita. Jadi dia orang Korea dan dia baik banget, sumpah love. Dia baik banget, dia bantuin kita buat pesen taksi. Awalnya tuh nggak bisa karena kayak kita udah coba beberapa aplikasi buat pesen gitu, cuman nggak bisa gara-gara apa ya, kayak buat kode ori apa sih namanya guys, aku nggak tahu sumpah. Pokoknya itu tuh nggak bisa dikirim ke nomor aku, jadi nggak bisa pakai kartu aku. Jadi kita harus pinjam kartu si hostnya, dan kayak waktu itu si hostnya tuh nggak bisa pesen yang jumbo, harus yang jumbo karena kayak kita bawa banyak koper kan. Terus awalnya tuh nggak bisa. Terus sumpah Meng kuat banget, Meng John Cena sumpah kataku. Meng bawa 2 kopernya dia sendiri turun, tapi akhirnya juga aku bawa koper aku sendiri juga sih. Jadi kita berdua kayak bawa koper kita dari lantai 3 ke bawah karena hostnya itu tangannya tuh lagi sakit, jadi cuma bisa kita berdua doang. Jadi aku sama Meng bawa koper masing-masing ke bawah. FYI aku sama Meng itu kopernya bisa 20 kilo sendiri. Terus 1 koper tuh kayak 20 kilo on lebih. Terus habis itu udah tuh nyampe bawah, akhirnya hostnya dapet taksi, yeay. Dan taksinya baik banget, ajunya baik banget. Terus udah kita OTW ke bandara, dan aku tuh sumpah ya guys, aku tuh langsung nyampe mobil aku langsung tidur karena aku nggak tahu kenapa. Itu kan jam 4 pagi berarti ya. Aku tidur karena aku ngerasa kayaknya nanti di bandara aku bakal capek banget deh, sumpah. Dan emang bener, ternyata bakal capek banget. Abis ini aku cerita. Abis azan deh. Nggak ya, udah lewat lah. Jadi aku tuh langsung tidur.
Terus kata Meng cerita ke aku, katanya Meng nangis woi pas mau OTW bandara karena dia kan sedih banget meninggalkan Korea. Jujur aku juga sedih banget sih, cuman aku ngantuk banget jadi aku nggak bisa nangis. Terus kayak udah tuh kita nyampe ke bandara. Jadi FYI nih guys, aku kasih tahu ya, aku sama Marsha itu kopernya tuh emang overweight. Kayak aku sama Marsha tuh udah siap-siap buat ya udahlah nggak apa-apa kita bayar aja gitu, karena kita udah bentok nih kalau mau beli koper kabin juga udah malam banget dan kita bingung gimana caranya ya gitu. Masa kita mau nenteng 10 kilo atau kayak nenteng yang kelebihan, apalagi yang mau dikeluarin, kita bingung. Jadi kita inilah ngomong kayak ya udahlah bayar aja gitu. Udah tuh, terus udah kita check innya nggak ngantri, jadi kita langsung datang. Terus udah koper aku udah dimasukin, udah koper Meng masukin. Terus katanya oh kalian overweight ya, mau bayar gak? Terus kita kayak iya ayo kita bayar aja. Terus aku pakai kartu debit aku, error. Aku pakai kartu kredit punya mamaku, error. Meng kayaknya boleh gak pakai kartu kamu dulu, pakai kartu Meng, error juga. Terus itu tuh aku ngomong masih kayak hey we'll figure it out. Kita tuh masih belum panik, kita masih yang kayak kita masih berusaha yang kayak buat nggak panik gitu loh. Nah masalahnya guys, dari 10 hari cuman ada satu kejadian kartu aku dua-duanya nggak bisa. Terus pakai kartu Meng itu bisa, dan itu waktu itu kita lagi mau bayar makan doang, bayar restoran. Tapi di hari terakhir kenapa bisa tiga-tiganya kartunya nggak bisa? Kita bingung banget sumpah. Itu kita bingung banget, kita kayak hey kok bisa? Nah terus habis itu aku masih kayak oke, Meng aku ke ATM situ ya, aku coba ambil cash. Cuk ATM-nya pertamanya belum buka, bukanya masih jam 6, sedangkan di sana kayak jam setengah 6 pada saat itu. Aku ke gate yang lain buat cari ATM yang lain. Buka sih ATM-nya, tapi nggak bisa, kartu aku juga nggak bisa. Aku muterin semua ATM yang ada di bandara, sumpah, tetep nggak bisa. Terus aku ke currency exchange, cuk aku datang, hey I want to change I want to get Korean won, and then they said like we cannot use overseas cards, we can only use Korean cards. Terus dalam hati aku kayak woi what do you mean by that? Jadi kartu aku nggak bisa, jadi aku nggak bisa pakai currency exchange. Haha. Habis itu kayak aku udah mulai panik. Udah jam 6 nih, aku ke ATM yang pertama tetap nggak bisa, udah punya ATM tuh udah no way. Terus aku langsung telepon Marsha, aku sambil jalan, jadi aku tuh udah kayak di ujung gitu loh, jadi itu kita kayak agak di ujung, terus aku udah di ujung gitu gara-gara aku muterin ATM. Aku langsung telepon ke Marsha, Meng, jujur aku panik sih. Ini aku udah muterin semua ATM nggak bisa sumpah, kayak aku ke currency exchange juga nggak bisa. Terus Meng kayak waduh gimana nih. Terus aku ke Marsha, terus katanya Marsha juga udah telepon semua orang yang dia tahu, temen dia, keluarga dia, saudara-saudara dia. So kayak waduh gimana nih gitu, udah mulai panik tuh. Cuman kayak aku coba ngomong ke counter check-innya lagi kayak can you swipe it once again gitu. Kayak aku pikir kalau misalnya udah lewat jam 6 pagi udah mungkin udah bisa, kayak I don't know kan, karena kayak aku nggak tahu errornya kenapa. Kayak kalau over limit juga kayak aneh gitu, kayak ya cuman kayak gitu loh. Terus habis itu tetap nggak bisa, semuanya nggak bisa. Terus aku kayak waduh gimana ya. Terus aku sampai telepon temen aku yang ngerti BCA banget. Terus kayak dia ngomong ini aja apa kalau di nggak tau lah, aku nggak ngerti. Cuman aku udah mencoba segala hal tapi kayak nggak bisa. Terus habis itu aku ada 2 ATM J Trust Bank. Aku udah telepon tapi aku nggak ngerti sih kenapa error. Kartu kredit mama aku kan aku ada beberapa kartu nih peace, itu buat tabungan. Anyways, terus habis itu udah tuh pokoknya nggak bisa lah, aku telepon tuh nggak bisa.
Screenshot dulu dong, screenshot, aku mau pose. Kiawa, aha, yeah, yay. Abis itu udah tuh nggak bisa, aku udah mencoba segala hal guys, tahu nggak, aku ampe abis itu aku ke ATM lagi, aku ngomong ke ATM, ngapain tuh ngomong ke ATM. Aku coba buat tarik cash lagi, nggak bisa. Akhirnya aku ngomong ke orang Korea, aku nurunin gengsi aku. Kalian tahu kan se-introvert aku kayak aku nggak berani ngomong sama orang strangers, tapi kayak pada saat ini otak aku tuh udah waduh. Aku ngomong ke dia kayak, hey, can you talk English? Yes, just a little bit gitu kan. Can you help us? Aku jelasin tuh gini gini. Terus dia malah kayak dia manggil temennya gitu kan, hey Chogyo, apa, aku nggak ngerti. Terus dia malah bawa aku ke ATM lagi. Terus kata aku ya dalam hati, aku udah nyoba weh, Ajushi, aku udah nyoba dalam hati ya, kayak aku udah nyoba, aku nggak sebodoh itu, aku udah nyoba di ATM. Terus kayak aduh gimana ya. Terus habis itu aku oke, thank you udah kan kayak gitu. Aku balik lagi ke Meng, tangan aku udah gemeteran semua, udah kayak Meng gimana nih Meng, karena kalau misalnya kita nggak bayar atau kayak kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa flight. Terus habis itu Meng tiba-tiba dipanggil gara-gara ke inspection room, gara-gara di koper dia tuh ada baterai, tau gak sih guys yang kayak buat heater tangan gitu. Jadi kayak baterai buat, pokoknya kayak heater tangan tapi pakai baterai gitu. Jadi dia masukin ke koper dan itu nggak boleh, dan dia harusnya ke inspection room. Dan FYI itu udah jam 6:30, udah mau 6:30 karena kita jam 7:30 tuh harus flight. Wow, itu krunya juga panik guys, dan aku juga deg-degan dong ngeliat muka krunya. Dia kayak pas mau nge-slide ini kayak no it cannot, it's error. Terus aku kayak jantungku berontak, mata kita beradu sama krunya. Wow. Terus habis itu aku kayak deg-degan gitu kayak Meng. Terus habis itu udah jam 6:20, karena kata Meng 6:30 tuh counter check-innya ditutup karena kayak mungkin ya bagasinya kan udah harus di stand ke pesawatnya kan. Terus habis itu bisa apa ya, bentar aku ingat dulu, aku lupa. Nggak mungkin aku lupa kejadian ini, nggak mungkin aku lupa guys. Aku cerita ini buat pelajaran juga buat kalian ya. Nggak sih, pasti kalian udah ngerti, pasti kalian udah lebih ngerti daripada aku. Maaf, sorry sepuh, pasti kalian udah lebih ngerti, tapi aku berbagi pengalaman. Terus makasih ya, lanjut. Aku lupa. Oh ya, abis itu udah Marsha kesana, terus aku tinggal sendiri sama kakaknya itu. Terus dia ngomong gini, terus mereka kayak udah tuh ya udah gini aja, dia kasih solusi. Dia udah kayak kirim link ke Gmail aku buat kayak bayar dari situ, tetap nggak bisa juga weh. Terus aku udah gemeter, aku udah kaki bisa yang bener gak Krisi ceritanya, kaki aku udah lemas. Aku langsung sampai kayak aku sampai jongkok woi. Aku dari awal itu tuh aku udah ngomong kayak aduh Tuhan Yesus bantu aku, aku udah kayak gitu. Itu pas aku jongkok, aku kayak Tuhan tolong aku Tuhan. Aduh gak bisa. Terus tau gak, abis itu ada kru lain, all of them are girls by the way. It's like they're so pretty. Aku salvo banget sama mereka karena mereka cantik banget by the way. Terus mereka kayak Miss, if you cannot pay, you need to take out 10 kilograms from the luggage. Terus aku kayak terus pas aku lihat di sana, kopernya, satu koper dari kita tuh udah dibalikin, kayak udah ada di tempat itu.
ternyata itu kopernya Marsha. Kocak gak? Jadi pas dia bilang, pokoknya dia nyuruh aku buat keluarin 10 kilo dari koper itu, kalau enggak kamu nggak bisa terbang, dia ngomong gitu, cause you cannot pay. Aku kayak oh my god, aku kayak sakit hati dengarnya, kayak iya maaf deh, tapi kayak if you didn't pay now or like, atau enggak kamu nggak keluarin 10 kilo kamu nggak bisa terbang. Terus aku udah deg banget, jantungku udah bener-bener berontak, udah bukan berontak lagi, itu udah jatuh jantungku. Terus habis itu dia kayak, if you want to take out 10 kilogram then you need to do it hurry, like you need to do it fast, cause we you guys are already late for boarding. Terus aku kayak iya lagi. Terus habis itu aku kayak iya I'll check out that 10 kilo. Terus aku ini kan aku langsung telepon Meng, gak dijawab karena dia lagi di inspection kan. Aku telepon Meng biar kopernya itu, aku nggak tahu passwordnya dong, kan itu kopernya Meng. Jadi kayak Meng belum dibalas. Terus aku langsung lari, aku nggak tahu aku lari kemana karena dia nunjuk katanya inspection room di sana. Terus aku lari, mana woi kagak ada. Pas aku lihat oh ternyata Marsha udah jawab. Terus kayak Meng, password koper kamu apa? Aku dia lihat komentar kita gak sih, jujur kak aku lihat tapi aku nggak bisa ke distract, kalau nggak aku nggak tahu, aku lupa ceritanya kayak gimana, maaf ya. Terus oh terus aku nanya, Meng password kamu apa, koper kamu Meng, ini aku harus gini. Oh ini Meng, ini. Oke. Terus kayak terus aku keluarin baju, maaf ya Meng, aku keluarin baju-baju dia yang ada plastiknya, jadi kayak tinggal aku tenteng. Aku keluarin 3 plastik full of baju Marsha. Dan itu udah 10 kilo, udah akhirnya udah kopernya udah dimasukin sama dia. Terus krunya tuh kayak ngeburu-buruin aku, come on, where's your friend, I don't know, she's in the inspection room. Terus pas aku baca chat Marsha, oh Marsha juga udah disuruh langsung masuk ke imigrasi. Terus aku langsung kayak oke. Terus krunya juga lari-lari sama aku, kita lari ke imigrasi, dan aku priority karena udah telat, bukan priority gara-gara gue member JKT nih. Gue bukan priority gara-gara gue mau show, atau kayak gue bukan priority gara-gara gue artis, tapi gue priority gara-gara udah mau telat boarding. Terus habis itu lagi artis juga nggak priority ya. Nggak tahu sih. Terus habis itu oke udah tuh ke priority. Guys bayangin, aku tuh udah punya tentengan kayaknya 5 kilo sendiri deh, ditambah aku harus tenteng 10 kilo itu. Wow, aku langsung mikir aku pulang-pulang aku John Cena sumpah. Aku Chris John, aku udah bukan Christy lagi. Terus udah tuh aku tenteng, wah itu adrenalinnya masih tinggi banget. Terus habis itu udah lewat imigrasi, udah semuanya udah. Terus aku udah lewat tuh imigrasi, cuman si Meng masih ngantri karena Meng kayaknya nggak disuruh ke priority, jadi dia masih ngantri di imigrasi. Terus oke Meng sumpah 5 menit lagi gate-nya close katanya. Sumpah di tiket aku, di boarding pass aku ditulisnya 6:55 close, dan di sana aku udah 6:50. Wow. Terus habis itu kita di chat, aku sama Meng tuh masih ketawa-ketawa di chat sumpah. Aku masih kayak wok Meng ini kocak banget. Terus Meng kayak iya nih wok, nggak tau aku lupa kita chatin apa, cuman gitu kayak chaotic banget, itu chaos banget. Sampai aku sama Marsha tuh cuma bisa ketawa, kita kayak terus udah Marsha keluar kan. Terus kayak aku jelasin, Meng maaf ya ini plastiknya baju-baju kamu doang, ini aku kena. Meng kita kayaknya harus lari deh. Terus dia kayak oh iya ayo. Terus lari. Terus ini kocak banget guys, ini begitu. Aku sama Meng tuh ketawa-ketawa dulu, kita kayak ini bener-bener we'll figure it out final boss. Ini we'll figure it out final boss, I'm not kidding. Terus habis itu udah tuh aku lari, tentengan aku di kanan, pokoknya aku ada bawa tas aku yang biasa. Terus di tangan kanan aku tuh tentengan aku yang kayak udah 5. Enggak, bentar, tentengan aku tuh lebih berat daripada yang aku keluarin dari koper Marsha. Jadi berapa tuh guys? Pokoknya tuh di dalam tentengan aku tuh yang seharusnya emang aku udah aku bawa, itu tuh ada tas makeup aku, tas skincare aku, terus ada tas isinya kayak peralatan kayak odol, sabun cuci muka gitu-gitu, aku nggak ngerti. Cuma punya ada 3 kantong cara. Tas makeup aku aja udah berat banget weh. Terus ada tab juga,
Jadi emang berat banget. Jadi sebenarnya lebih berat tentengan aku daripada yang aku keluarin dari kopernya Marsha. Iya ya, aneh banget berapa kilo tuh. I don't know, tapi akhirnya aku sama Marsha lari. Terus Marsha tuh bawa koper kabin satu. Nama tentengan dia tuh juga berat banget juga. Sumpah kalian harus wow. Terus kita berdua kayaknya pulang-pulang punya otot dah. Terus habis itu kita lari. Terus ada momen dimana aku capek banget kan. Itu sumpah aku nggak pernah lari seberat itu. Bayangin di kanan kiri aku Kak Kristi kok cakep. Jadi aku dari kemarin-kemarin nggak cakep Kak. Terus aku sumpah aku lari aku bawa dua tentengan. Ada saat dimana aku udah capek banget. Aku tahu gak sih kayak di anime gitu yang kayak aku langsung aku kayak kaki aku menyerah. Terus kayak aku langsung aku duduk gitu, aku jongkok. Meng, terus Meng kayak Kak Kiti kenapa? Oke, Meng. Dengan posisi aku di bawah, Meng, kamu kayaknya harus lari dulu, Meng. Aku capek, aku nggak sanggup, kamu lari dulu. Terus Meng kayak, oke Kak Kiti. Terus dia lari. Terus Meng ngomong, Kak Kiti tahu nggak pas kamu suruh aku lari duluan, aku rasanya kayak kalau aku nggak lari temen aku mati. Kayak di anime sumpah. Ini drama banget. Bahkan kita udah di titik kita nggak peduli kalau ada yang ngeliatin kita, sumpah. Terus kayak akhirnya Marsha kayak oke Kak Kitty. Terus aku lihat Marsha lari. Terus aku kayak aku dengan tentengan dua aku kayak aku dibawa kan kayak aku tarik nafas. Terus kayak oke, let's lock in. Terus aku langsung oke, aku bawa. Terus aku lari lagi. Wah kita gila sumpah. Wah kita berdua udah gila. Terus habis itu udah kayak udah paling ujung kan. Gate-nya 48, aku inget banget gate-nya, gate 48 guys. Emang boleh 48 itu. Emang boleh 48 itu. Udah tuh abis itu nggak apa-apa, aku maafin karena 48. Terus abis itu apa ya? Oh kita udah nyampe. Kita pikir udah tinggal kita doang dong. Ternyata masih ada yang ngantri. Ternyata masih ada yang ngantri guys. Terus aku sama Meng kayak, kenapa kita lari ya Meng? Kita ketawa-ketawa. Ya Meng sumpah kita hampir pokoknya kita kayak wow. Kok bisa kita masih ketawa ya? Padahal hati aku tuh udah jantungan banget. Soalnya tuh pas aku udah panik banget itu, yang pas tangan aku kayak udah gemeteran banget. Meng tuh udah kayak Kak Kitty are you okay? Kak Kitty are you okay? Itu so kayak gak tau Meng, aku udah panik banget Meng. Gimana ini Meng kalau bisa kita gak pulang? So kayak aku harus percin lagi. Aku harus pertaruhan cinta sumpah. Please let me pulang. Aku harus teater. Terus habis itu udah abis itu udah tuh masuk ke pesawat kan. Udah nih kita udah duduk, kita udah kayak wah gila. Terus tahu gak, masih ada kejadian dong. Jadi pas aku lagi udah duduk di pesawat nih, masih belum selesai. Kalian pikir udah selesai? Hey, tiba-tiba di announcement ada ada nama mama aku disebutin di announcement. Nah, please come to the crew atau apa gitu, aku nggak ngerti. Please inform the crew atau aku nggak ngerti lah. Terus kayak di ini lagi kan, di panjang juga ceritanya. Iya panjang banget. Makanya aku bilang ada terus habis itu ada nama aku disebutkan. Nah, disebut lagi. Nah. So aku dari duduk yang kayak gini aku udah capek banget. Meng. Oke. Meng, itu nama mama aku Meng. Oke, gitu nama mama aku. Terus kalau dipikir-pikir, kenapa tiba-tiba nama mama aku disebut? Padahal nama mama aku kan kayak mama aku di rumah kayak dia nggak di sini. Terus salah satunya aku kira adalah oh iya kan kartu kredit yang aku bawa tuh kartu kredit mama aku kan. Terus aku kayak aku langsung cek dompet aku, cek kantong aku, cek paspor aku. Lah iya kartu kredit mama aku nggak ada. Aku kayak kartu kredit mama aku mana ya? Terus aku kayak waduh. Aku langsung
aku kan deket sama yang di paling belakang kan, terus aku kayak sorry, excuse me, the name that is being announced is me, it's me gitu. Terus kayak oh okay, I will inform the crew in front. Terus aku kayak okay, thank you. Sudah tuh aku duduk kan, aku anxious dong, aku kayak waduh gimana nih kalau misalnya itu bukan gara-gara kartu atau kayak kartu kredit mama aku mana ya. Terus mereka sumpah ya, kru-kru di sana perform dulu dong. Mereka perform dulu, tahu gak? Kalian tahu kan kalau misalnya yang di pesawat-pesawat tuh yang kayak ini seat belt kalian gini dicetekin ya, di bawah kalian ada pelampung ini. Mereka perform dulu. Sedangkan aku di bangku aku gini. aku deg-degan dong kayak weh gimana nih kalau itu bukan kartu mama aku atau kayak gimana, kan aku takut ya. Bisa-bisa ya mereka masih perform dulu. Udah selesai perform kan, aku nungguin. Kok aku nggak didatengin ya? Kok aku nggak didatengin sama krunya ya? Itu aku udah panik gitu. Excuse me gitu, ada yang lewat. Aku ulangin dong kayak iya the one is my mom, it's me, it's like terus dia tanya kayak oh who are you traveling with? Terus I was like with her, but like I bring my credit cards, I bring my mom's credit card, and like the one that you announced is my mom's name. Terus mereka kayak oh really, but like tapi kartunya udah diambil orang. Mereka ngomong gitu. Ini jangan ada yang cepuin ke mama aku ya, aku udah cerita sih, cuman but the card is already with someone else. Terus aku kayak it's mine, but it's mine. But it's mine. Terus kayak mereka kayak oh okay, can I see your boarding pass? Terus aku kasih dong. Terus akhirnya mereka udah tuh, mereka ke depan, aku nggak tahu mereka mana. Terus aku kayak Meng. Aku nggak kayak Meng, masa kata mereka udah ambil Meng, itu kan punya aku ya Meng. Terus kayak udah tuh abis itu mereka datang nih, kartunya di tangan mereka, dia kayak gini, so what's the cards like? Terus aku kayak pokoknya tuh kayak gini nih, ada bentuk ininya warna hitam, ada ini. Terus mereka kayak okay, can I see your boarding pass ma'am? Aku gak suka ini, bebas lah mau diapain boarding pass gue, yang penting kartu kredit gue dateng balik. Terus oh okay, abis itu difoto boarding passnya, abis itu dibalikin deh. Sumpah itu puji Tuhan banget, aku gak bohong. Terus aku langsung kayak maksudnya udah diambil orang lain tuh gimana ya? Aku tuh pengen banget nanya kayak siapa yang ngambil kartu kredit, cuman kan kayak males ya. Terus habis itu banyak ujiannya, sumpah iya, aku udah gak ngerti lagi, banyak banget ujiannya. Terus habis itu aku langsung kayak aku lega banget. Terus habis itu udah tuh aku udah masukin kartunya ke dompet aku, terus aku duduk, terus kayak Meng. Itu dramatis banget sih, aku cuma kayak Meng gitu doang guys, aku nggak yang kayak Meng gitu. Aku kayak Meng, tapi kan kalau kartu kredit tuh bisa di tap gitu nggak sih sama orang? Terus Meng kayak iya sih, tapi kayaknya nggak di bandara juga deh kak, kan kalau misalnya di HP mau tap apa? So kayak iya nggak sih, nggak mungkin lah ya, kayak mau di tap apa juga gitu. Tapi itu udah di pesawat juga, kita udah posisi udah di dalam pesawat ya guys. Terus kayak oh ya udah, habis itu udah akhirnya aku bisa tidur dengan tenang, sumpah. Kayaknya harus bangga sama aku sama Meng, kita bisa bertahan woi. Terus habis itu udah kan kita turun ke bandara Manila. Kita transit di sana 9 jam. Untung puji Tuhan banget kita di Manila nggak ada masalah atau apa sih. Cuman kita emang masalahnya cuma harus nunggu 9 jam aja, tapi kita ngobrol, kita beli makan, kita beli kopi, jadi nggak kerasa jujur. Dan kayak kita ada tidur juga, tidurnya tuh gantian karena kayak ada barang-barang kita kan, barang-barang kita yang banyak banget itu yang kita tenteng. Terus pokoknya tuh pas udah turun dari bandara Manila tuh aku udah, badan aku tuh udah 50% shutdown gitu loh, kayak dia, badan aku tuh menolak buat bawa barang sebanyak itu, tapi ya mau gimana kan. Terus habis itu udah kita naik pesawat lagi buat ke Jakarta. Pas udah nyampe Jakarta, jujur sebenarnya badan aku tuh udah gak kuat banget buat bawain semua barang itu.
Padahal udah dibantuin sama Marsha, jadi aku harusnya bawa 3 kantong, tapi 1 kantongnya lagi udah dibawa sama Marsha karena Marsha juga udah bawa 3 kantong sendiri sama kabin. Jadi kayak ya kita bagi dong. Terus habis itu pas udah di Bandara Jakarta tuh udah kayak aku setiap berapa detik aku istirahat, bawa lagi, bawa lagi, terus main kayak kaki Tiari oke, terus kayak nggak apa-apa Meng, nggak apa-apa Meng. Saya Meng juga udah bawa banyak barang, jadi kayak nggak mungkin dia bawa bantuin aku lagi juga kan. Terus kayak dorong aja Ming, ya aku akhirnya tentengan aku tuh kayak aku taruh di lantai gitu loh, jadi kayak aku seret gitu, aku nggak ngerti lah. Sampai situ udah deh. Udah deh kayaknya. Udah guys, terima kasih ya udah mau mendengarkan cerita aku sama Marsha. Wow, gila. Happy ending. Kalau nggak happy ending, aku nggak percin. Kalau nggak happy ending, aku udah nggak di sini. Tapi aku benar-benar puji Tuhan banget sih, karena kayak dari awal sampai akhir itu aku benar-benar kayak Tuhan, tolongin aku please. Kalau Tuhan gak tolongin aku nggak bakal bisa percin guys. Iya, sumpah. Guys, aku nggak tahu aku udah live berapa lama. Tapi kayak full of stories. Maaf ya, kalian nggak bosen kan? Kalian nggak bosen kan? 1 jam kah? Gitu deh. Tapi bener kita kayak pas di Bandara Manila itu kita langsung ceritain ke mama papa masing-masing. Marsha telepon mamanya, aku telepon mama aku juga kayak mami hehehe. Terus kata mami aku ya pelajaran lah kalian kalau misalnya overweight berarti maksudnya kayak untuk menghindari hal-hal yang kayak gini ya kalian ya antara beli koper kabin atau enggak kayak bawa tentengan. Tapi aku juga udah ada tentengan kayak wow. Siapin cash sih bener deh, sumpah. Siapin cash tahu. Cuman emang kemarin tuh cash aku sama Marsha tuh udah habis banget. Terus kayak ini aku masih belum beres-beresin barang aku. Jam berharga jujur ya. Seru banget sumpah, aku udah lama gak cerita sama kalian. Hehe. Sepi belanjaan sebenarnya cuman ini sih skincare sama apa ya? Apa sih aku belanja apa sih? Oh. Cerita passion dong. Kita belum latihan lagi nih. Tapi latihan untuk set listnya udah tinggal diperfekin aja sih. Aku lupa deh. Aku lupa kita udah sampai mana latihannya. Cuman Teen Passion Shonichi tanggal 11 ya? Gak sih? Mohon bantuannya semuanya. Mohon bantuannya ya. Gimana sih Kimi, STS-nya lancar gak? Jadi aku ketemu sama dia di teater. Lancar, wih. Dijailin. Guys, tapi aku baru pertama kali ketemu orang yang I cannot say cengeng, tapi kayak lebih ke segampang itu nangis kali ya. Kayak aku nggak tahu, woy. Dia tuh segampang itu nangis deh. Aku jadi kayak kasihan gitu sama dia kayak, saya dia pernah ngomong ke aku kayak dia kadang tuh nggak pengen, rasanya tuh nggak pengen mau nangis, tapi keluar aja air matanya dan nggak bisa berhenti. Tuh kayak kasihan banget sama dia. Ya mungkin karena hatinya lembut banget ya. Kayak wow. Sama dulu aku dulu nggak secengeng itu, woy. Aku dulu nggak secengeng itu tau. Emang aku cengeng? Enggak, woy. Guys, sumpah. Tapi dari bandara kemarin itu
kan dari Korea itu kita flight 4 jam ke Manila. Di Manila itu aku tuh udah bisa ngerasain aku sakit di sini nih. Di sini ini sakit banget sumpah. Di sini kayak masalahnya tuh cuma 4 jam dan aku udah mulai sakit di sini. Kalau di sini nggak terlalu. Cuman kalau tangan tuh sakitnya di sini nih. Di sini. Wah, gila, aku bentar lagi berotot, weh. Nggak sih. Jangan dulu. Aku nggak suka berotot. Jadi kalau di tangan kanan itu aku ini nggak terlalu sakit. Tapi sini sakit banget sumpah. Ini sakit banget. Ini kenceng banget sumpah. Kalian kalau pegang ini kalian kayak pegang kayu. Alay, dramatis. Alay banget, lebay. Tapi ini di sini sakit banget. Sebelum percin pun aku udah sakit. Wow. Ya nggak apa-apa. Drama queen. I am that drama queen. Tapi ini mah udah kayak sakitnya kayak abis joget. Tapi tadi teater seru untungnya. Kapan gak seru? Tapi tadi teaternya untungnya aman ya. Kayak nggak ada jatuh, nggak ada ini itu. Jadi seru. Diurut biar nggak sakit. Aku nggak suka urut tau. Kayak urut tuh bukannya malah bikin sakit ya guys? Kok aku ngerasanya kayak kalau misalnya diurut tuh malah lebih sakit, malah makin sakit. Iya sumpah, tapi kalian harus bangga sama aku sama Meng. Kita bener-bener 10 hari itu kita itu sendiri woy. Wah, aku kayak nggak pernah terbayangkan aku bakal liburan berdua sama temen aku, cuman bener-bener berdua. Kita tuh sampai mikir kayak gimana ya cara kita bikin temen di sini biar kayak ada yang jagain kita gitu loh, at least kayak. Tapi kita nggak ngerti cara bikin temen woy, apalagi di negara orang ya. Gimana cara izin ke mami? Gampang sih, aku cuma tinggal kayak, mami, Eza sama Marsha dari Januari udah ngomongin mau ke Korea ya. Saya ngomong ya, oh ya beneran nih kalian berdua doang, beneran bisa? Ya. Oh ya udah beli tiket. Sebenarnya awalnya mamaku kayak hati-hati ya, kamu di sana hati-hati ya. Terus kayak oke mami, ya sudah. Kayaknya emang mama aku udah ini aja sih, kayak udah oh ya mau Marsha aku ya udah gitu. Siapa yang milih ke Korea? Nah ini kocak, karena sebenarnya Marsha tuh awalnya liburannya nggak ke Korea, cuman dia telat iniin visanya. Terus kayak ada saat dimana aku tuh lagi asbun kayak pengen ke Korea deh, dan aku tuh sebenarnya awal, nah ini kocak banget juga karena aku sama Marsha ternyata awalnya tuh kita nggak ada punya pikiran mau ke Korea, kayak kita tuh nggak interested sama Korea sama sekali. Cuman aku si Marsha tuh lagi suka sama Rise, aku tuh lagi suka sama Plave, jadi kita kayak tiba-tiba banget perasaan kita mau ke Korea tuh lagi bareng. Jadi kayak aku tuh lagi asbun pengen ke Korea deh, terus Marsha kayak Kak Kitty aku juga pengen deh, ayo. Berawal dari asbun sumpah. Dan kayak pokoknya pas kita lagi di sana itu kita ada cita-cita kayak iya, padahal sebenarnya aku tuh nggak ada kepo sama Korea sama sekali awalnya, cuman gara-gara ngefans sama Rise aku jadi kayak pengen. Terus aku kayak Meng sama lagi, kayak aku juga tiba-tiba tertarik pengen ke sana gitu deh. Next kemana? Tahu? Masih belum tahu. Aku pengen
Suka sedih gak Katoy baca DM IG? Aku mau jujur apa enggak nih? Karena kalau misalnya cerita sedih dari kali kalau misalnya kan sekarang banyak banget yang cerita-cerita di DM aku kan. Jujur sebenarnya kalau misalnya suka sedih atau enggak, aku suka sedih sih kalau baca DM kalian. Maksudnya kayak bukan sedih yang gimana ya, tapi kayak ke karena cerita dari kalian tuh banyak yang sedih dan kayak bukan sedih ya, apa ya, mungkin kayak nggak sesuai sama apa yang kalian nggak sesuai sama apa yang kalian harapkan, apa yang kalian mau, dan kayak mungkin lingkungan terlalu jahat sama kalian. Dan itu yang bikin aku kayak aku bukan sedih sih, lebih kayak aku bersimpati kali ya, berempati, bersimpati sih, karena aku terharu gitu loh. Maksudnya kayak kalian bisa melewati hal itu juga udah keren gitu. Maksudnya kayak kadang tuh aku pengen bales deh, tapi aku balas kok dari dalam hati. Aku kayak kamu keren banget, kamu bisa melewati itu, kamu keren kok. Maksudnya kayak banyak yang ngomong nggak ada yang sayang sama aku, banyak yang ngomong kalau misalnya dunia tuh nggak berpihak sama aku gitu, banyak ngomong gitu. Terus kayak aku dalam hati tuh aku suka balas kayak enggak, aku yakin pasti banyak yang sayang sama kalian, aku yakin ada aku juga di sini. Maksudnya kayak aku yang baca-baca cerita kalian aja tuh aku pengen banget ngomong kayak ada aku juga, woi, kalian jangan nganggep kayak nggak ada yang sayang sama kalian, nggak ada yang berpihak sama kalian. Maksudnya kayak Tuhan aja berpihak sama kalian gitu loh. Ada aku ya sesuai sama lagunya, cuman ya aku karena aku baca-baca DM kalian, aku jadi kayak ya aku dari sini cuma bisa mendoakan kalian doang gitu loh. Semoga doa aku nyampe ke kalian juga. Semoga dilancarkan semua urusan kalian dan kayak semoga banyak orang baik di hidup kalian. Aku juga semoga bisa jadi salah satu dari hal baik itu ya. Salah satu orang yang bikin hari kalian lebih cerah maybe, walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 1%, walaupun cuma 0,11%, tapi kayak aku harap aku bisa menjadi orang yang menghibur kalian, walaupun aku cuman sebatang kara apa sih, walaupun aku cuman kayak segininya dari hidup kalian lah ya. Tapi aku juga seneng kok baca-baca DM dari kalian. Masih kayak aku jadi merasa kalian temen aku, karena kan kalian cerita sama aku ya. Dan aku juga kadang suka cerita-cerita di PM juga, jadi ada timbal baliknya. Dan I hope we can keep doing this in the future. Cause like aku seneng banget banyak yang ngomong kayak gara-gara mereka nge-DM aku, mereka cerita ke aku, mereka jadi ngerasa ada yang nemenin. Ya aku harap sampai kapanpun juga nggak apa-apa banget kalau kalian mau nganggap aku sebagai teman, sebagai ini itu. I'm fine with it. Aku seneng kok. Pet dulu dong. Waduh. Menganggap sebagai istri, menganggap sebagai bini. Waduh, kalau itu aku pikir dulu ya kak. Kalau itu aku pikir dulu. Oke. Jujur terharu. Haha. Jangan dong. Gak apa-apa sih kalau terharu. Aku juga terharu dikit. Tapi ya semoga kalian ini ya menganggap kayak aku, walaupun aku jarang on sosmed. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku tuh bingung banget mau ngepost apa kadang, kayak bingung banget mau nge-tweet apa kadang. Jadi aku tuh akhir-akhirnya tuh cuma baca DM doang. That's why aku seneng baca DM, karena aku maaf banget nih, aku bingung kadang mau update apa, mau update story apa, mau update apa Twitter gitu. Jadi kadang aku baca DM kalian, terus ada saat dimana DM aku tuh lagi banyak banget cerita sedihnya. That's why aku kadang sekarang suka IG story, kadang ada
semangatnya atau apa kayak gitu, itu semoga bisa bikin kalian semangat. See you di meet and greet ya. Kapan sih? Aku nggak tahu loh meet and greet kapan. Hehe. Woi, meet and greet kapan sumpah? Aku tadi lihat katanya aku ada sesi 1 ya. Apa ya? Apa itu sesi 1? Apa itu? Ada apa aku? Kenapa pagi banget? Ngapain aku? Please, kalian tuh manajer aku, sumpah kayak, sumpah ya, aku bingung banget sama jadwal aku sendiri. Aku tuh suka lupa sama jadwal aku sendiri. Jadi please kalian jadi manajer aku ya. Kalian yang jadi manajer aku, sekarang manajer aku kalian. Nih yang semua nonton ya, semua yang ada di sini sekarang manajer aku. Jadi kalau ditanya, "Kamu manajernya siapa?" 28.000 orang. Ini tuh sebenarnya orang atau bukan sih guys nih yang bintang-bintang ini, aku nggak ngerti sumpah. Hai. Guys, sebenarnya tadi tuh nggak nge-lag, itu tuh gara-gara aku. Ini penonton, ini penonton. Masa sih? Eh, bukan nggak sih itu poin kan? Gimana cara lihat penonton? By the way, udahlah ya. Jadi kalian semua udah setuju ya kalau kalian jadi manajer aku. Tapi maaf banget nih nggak aku bayar. Bayarnya sama foto aja ya. Tapi kalian cuma ini kok, cuman kasih tahu aku jadwal aku apa, kayak ih nanti kamu ada teater tanggal terus kamu ada video call di sini, kamu minta greetnya. Jadi aku tadi apa sesi satunya? dua S apa masih apa tuh shot? Tuh shot. Oke, terima kasih. Terus besok ngapain? Kayak rute aku di meet and greet nih, aku ngapain nih? Abis aku tuh shot terus aku ngapain? Touch up dulu. Aku sempet touch up gak teman-teman manajer? Aku sempet touch up gak? Makan. Sesi 3-4 langsung meet and greet, sumpah. Sumpah aku langsung meet and greet. Oke, kakak manajer aku izin ya, nanti aku habis 2 shot. Terus aku ke backstage dulu ya kak, aku mau touch up. Tidur sempet gak kak? Tidur sempet gak? Gak boleh. Gak boleh, jangan lama. Oke, gak sempet. Kalau tidur 5 menit. Kalau banget. Jangan lama-lama. Oke, ya udah sempet-sempetin ya. Oke, berarti nanti aku habis 2 shot, aku izin touch up bentar, terus aku tidur bentar 5 menit ya. Aku sempetin ya. Terus ke toilet dulu, gimana touch upnya di toilet deh, biar kacanya gede. Terus apa, makan nggak sempet ya? Berarti langsung meet and greet ya kak. Kalau lama push up 10 kali. Kakak tuh manajer, kakak bukan koreografer. Bercanda. Oke, habis itu meet and greet. Terus habis itu ngapain habis meet and greet? MC dulu. Mau gak ya? Habis itu ngapain? MC? Emang iya? Stage activity? Iya kah? Kalau aku nggak stage activity gimana? Di beneran gak sih? Aku kayak ya udah, aku percaya sama manajer aku deh yang banyak ini. Ya udah, berarti nanti aku mau rundownnya ya kak, please. Jadi nanti aku udah tahu nih, aku tuh shot nanti, terus aku tidur dulu 5 menit, sempetin kan katanya meet and greet tuh sesi 3, sesi 4. Udah di web cari aja, males kak. Karena kakak manajer aku, harusnya kamu tuh ngasih tahu aku. Gunanya manajer tuh kayak gitu kak. Jadi kalian manajer aku sekarang.
Jadi kok aku skip jadwal itu gara-gara kalian ya, karena kalian manajer aku. Gaji woi. Ntar aku ini ya di IG aku manajernya banyak banget, aku list nama-nama kalian. Gajinya iya, nanti gajinya aku kasih foto. Kalian nggak apa-apa kan kalau gajinya foto? Resign massal. Masa kalian udah baru berapa jam kalian udah nggak betah ya jadi manajer aku? Sumpah jadi manajer member jaket itu susah banget tau. Kita tuh kadang kayak suka, kakak mau makan ini, kakak mau ini, kakak mau itu. Ya, kenapa PHK masa nggak boleh gitu? Kalian mau resign nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya kalian semua di sini manajer aku dan kalian nggak ada yang boleh resign. Karena aku ini artisnya, karena aku bos kalian. Respect. Respect. Aduh, nggak bisa turun nih tangannya. Aduh. Yaudah, artis, bos kalian mau apa ya? Mau beres-beres dulu ya. Besok aku ada teater ya kak. Kakak manajer tolong dong liatin aku besok teater jam berapa sih? Boleh tolong liatin nggak? Besok aku teater jam berapa? Dan setlistnya apa? 3 sore. Makasih kak. Percin. Oke. 12 malam. Nggak bener nih manajernya yang ngomong 12 malam. Jiar dulu jangan telat. Siapa kak? LS Amanda. Oke, baiklah, terima kasih. Jam 4 subuh kakak aja yang perform. Jam 4 subuh kakak aja yang perform. Jangan telat bangun, siap kak? Aku gak bakal telat bangun besok. Bangun jangan kesiangan. Siap. Sekarang kamu tidur. Oke kak. Baiklah, terima kasih ya kakak-kakak manajer aku sekalian. Aku habis ini mau tidur dulu biar besok nggak kesiangan lagi. Besok siang bisa gereja dulu jam 3 kamu percin ya. Siap bos. Abis percin aku ada apa lagi kak? Nggak ada lagi kan? Ada lagi nggak? Kali ini kalian latihan nih jadi manajer. Siapa tahu kalian bisa jadi manajer Upin Ipin. Abis percin tidur. Baiklah. Showroom lagi. Kakak manajer mau aku sakit. Habis percin pilates mati dikit. Kalau habis percin pilates kata aku mati dikit sumpah. Makan jangan lupa. Siap. Gemes banget sih. Oh, minum vitamin jangan lupa, bener. Oke. Ya udah, makasih ya kakak manajer sekalian. Besok aku teater, abis itu nanti abis teater ya bebas lah, aku nggak tahu lah mau ngapain, aku ikut kakak manajer aja. Terima kasih kakak-kakak manajerku sekalian. Sekarang bos kalian ini yang akan memberikan kalian gaji pap mau tidur dulu ya. Gak sih, beres-beres dulu sih, gak langsung tidur. Yaudah, aku baca podium dulu. Aku udah lama deh gak showroom. Tapi dulu tuh aku setiap kali showroom mana gaji pertama. Jadi aku bacain dari 100 ya, karena dulu kalian ingat gak sih dulu pas aku awal-awal showroom aku bacain dari 100 sumpah. Maaf ya aku gak pernah gitu lagi, tapi sekarang aku bakal gitu lagi. Dari
Yang ke 100 ada Kak Farah, terus Kak Yonggi, Kak Rio, Kak Waduh itu bahasa Jepang nggak tahu. Arigatou gozaimasu. Ada Terang Bulan Keju, enak banget. Ada Chaser, ada Kak Andrew, Kak Wimot, Kak Christian, Kak Santos, Kak Abelta, Kak J, Papa J, Kak Aji punya Lili, Kak Ibnu, Kak Azazels, Kak Gemilang, Kak Faris, Kak Pisyu, W Peace, ada Kak Abril, Kak Adit Ganteng, ya. Kak Enobio, Buyo, Kak Random, Kak Fernando, Kak Mustafa, Kak Atsilah, Kak Frua aja, oke Frua, Kak Edrico, hai, Kak Koko, Kak Pans, Kak Luis, Fabiano, Kak Dodu, Kak Liams, Kak Ray, Kak Devan, Kak G, singkat banget sih Kak, Kak Lintang, ke refresh, mantap ya. Aku inget banget lagi dulu kalau ke refresh aku kayak aduh aku ulang dari mana ya. kak 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 Mustafa udah, Kak Fans, Kak Luis, Kak dulu udah, Kak Rey udah, Kak Devan, Kak Lintang, Kak Dims, Kak Aditya Nurindar, Kak Bopa Boem, Kak Santososan, Kak Fadil, Kak Atsila. Wih naik nih Kak Atsila. Kak William Laurencio, Kak Piki Boy, Kak Vivi, Kak Rafli, Ramandani, Kak Ilham, Dwi Saputra, panjang ya, Kak Aki, Jak Ojak, Kak FREP, Fadil, Kak Memen, weh siapa ini? Wes, Kak Stutu itu sih ada bukan sih Stutu. Kak Marsha, Kak Farhan Bram, Kak Juhasri, Kak Man, Kak YPP, Kak Randy Risomayo. Waduh, Rams Going, oh my god kangen banget, kangen juga. Terus ada Kak Sahrul Gun, Kak Narawer, Kak Florencia, Kak Marshall, Kak Charles, lek-lek Kak. Wih, semangat ya, selamat ya P1 si Kimi, mantap. Kak Arata Gap, Kak Dek Dava, oke. Kak Hanin, Kak Cifun, Kak Iza, Kak Syala, Kak Jimmy, Kak Tevan, Kak Engel, Kak Ren lagi galau. Ih, jangan galau dong Kak Ren, kan ada aku. Kak Faisya, Kak ada Adap, Kak Andika, Kak Ser, Kak Reva David, Kak Fadilian, Kak Fadil Abista, makasih Kak. Terus ada Kak Rama, Sayang Angel, jangan lupa makan Kak Rama. Kak Nata, Kak Yosua, Muskita, Kak Radit Kuy, kangen, aku juga kangen. Mana nih Kak Radit? Ih, udah lama gak ketemu. Kak Yesi, oh my god, hey Bessie, love Kak Yesi, Ciesi, Om Yesi, enggak lah, canda, my girl, love. Karojel, makasih banyak Karojel. Karojel kok avatarnya jelek banget sumpah. Ganti dong Kak, kakak kayak basic banget Karojel. Nah aku lagi lihat nih avatarnya kakak kayak cuman pakai kaos kuning doang. Kakak harus lihat dong avatar aku lucu banget. Tuh avatar yang lain juga lucu banget Karojel, ih. Terus habis itu ada Kak Hasrul, makasih. Kak Alfian, terima kasih. Kak Lucy, Kak Nikoris, Kak Irfan, Kak Pipoy, Kak Bitzaiger, Kak Hilmi, terima kasih ya. Terus ada Kak Ridendi, Kak Aldin, Kak Alsagia, terima kasih banyak. Ada Kak Rejong. Terus yang kelima ada Kak Vin, Someone, makasih banyak ya Kak Vin, love. Saya ada Kak Lukas, makasih Kak Lukas. Wede, semangat ya Kak Lukas, love banget. Terus ada Kak Orange Juice, sumpah aku kangen banget. Makasih ya Kak Orange Juice, aku kangen banget sama Kak Adam sumpah. Terus yang kedua ada Kak Akzi, terima kasih banyak Kak Akzi, love. Iya avatarnya keren nih Kak Akzi, mantap nih rambut, apa nih rambutnya kayak ada highlights biru-birunya. Terus yang pertama guys kita sambut ada Kak Reno, oh my god masih inget gak tampol nih ya. Wah tampol nih, masih lah Kak Reno ini dengan avatar Kak Reno yang tidak pernah diganti itu. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Terima kasih ya kakak-kakak manajer.
Si bos mau tidur dulu, mau siap-siap dulu biar besok aku nggak telat bangun ya, biar aku nggak telat ke teater ya kak manajer. Bye bye, thank you udah dengerin cerita aku di Korea bersama Meng. Ceritanya kayaknya masih belum lengkap sih, aku banyak lupanya. Ntar kalau misalnya bareng Meng aja kali ya, atau gimana nanti. We'll figure it out. We'll figure it out. Sama tidur, jangan lupa buat minum vitamin dan makan. Nah, itu ucapan aku buat kalian. Template, jangan lupa. Gitu ya. Bye bye. Biasanya apa sih dulu tuh kalau misalnya di showroom ada screenshot gitu ya, kayak pose-pose gitu ya, kayak dulu tuh aku kalau showroom nih ya ada kayak aku jadi Eren lah, aku jadi itulah. Sekarang aku jadi apa guys? Jadi bos kalian. Bye bye. Baru masuk, ya ampun kak, kata aku tidur sih kak sekarang. Udah, bye bye. Jadi keju joget. Bye bye semuanya.